Persis di saat Indonesia sedang mengalami kenaikan COVID-19, aku mendapati bahwa adikku dan anak-anaknya terkena COVID-19 juga. Di saat itu aku sedih, tetapi yang bikin aku sedih adalah mereka tinggal sama mama. Aku minta mama untuk tetap isolasi untuk 2-3 hari ke depan untuk melakukan PCR. Ternyata mama merasa nggak enak badan, kedinginan dan ngilu badannya. Akhirnya karena udah bergejala gitu ya, kita minta mama untuk PCR langsung gitu. Dan hasilnya, puji Tuhan, mama positif COVID-19 di CT17 saat itu. Mamaku belum terlalu tua, baru hampir 60 umurnya. Tetapi mama ada sakit penyakit yang sudah lama mama idap gitu ya. Mama ada sakit lambung, kolesterol darah tinggi, asam urat, dan setiap hari sebelum COVID juga udah mengkonsumsi obat. Saat itu aku lapor ke RT RW, puskesmas, tapi nggak ada tindakan. Aku juga sempat cari rumah sakit, tetapi semuanya nggak ada yang kosong. Di saat itu juga aku berdoa sama Tuhan, karena jujur mama itu udah nggak mulai respon WhatsApp aku gitu. Saat itu aku bingung gitu mau ngubungin mama lewat apa gitu, karena kita nggak bisa datengin, mama nggak bisa balas WhatsApp karena kesakitan badannya. Tetapi di saat itu juga aku cuma datang ke kakinya Tuhan, aku nangis gitu. Aku cuma berdoa sama Tuhan dengan kata-kata yang aku ulang-ulang doang, kalau aku tetap percaya gitu saat itu. Singkat cerita, ada satu hari di mana aku dapat kabar bahwa 2 temanku papanya meninggal di waktu bersamaan, yang satu sore satu malam gitu. Di saat itu juga aku nangis kayak anak kecil. Aku takut. Aku benar-benar datang ke Tuhan, gak pakai ngomong lagi. Aku cuma bilang, Tuhan, aku ini pasrah sama Tuhan. Karena di saat itu juga aku benar-benar lost contact sama mama. Tetapi di saat perasaanku lagi kacau, sekacau-kacaunya, lagi nangis terus saat itu. Aku saat itu buka sosial media gitu ya, aku dapat berita bahwa temanku yang lain, dia post bahwa papahnya yang sempat saturasi di bawah 50 pun sembuh dari COVID-19. Di saat itu, saat aku baca, aku sambil nangis, seperti mendapat pemikiran yang baru yang diubahkan oleh Tuhan. Meskipun mama drop saturasinya, itu nggak menentukan umur mama. Meski saat itu mama COVID dengan penyakit bawaan pun, itu nggak menjadi jaminan bahwa mama nggak bisa sembuh gitu. Meskipun saat itu mama nggak ditanganin rumah sakit sekalipun, aku percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhin mama. Aku percaya, aku bilang. Saat itu juga pemikiranku berubah sekali gitu. Seperti ada kekuatan yang baru rasanya. Malamnya aku ingat banget, aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, sekalipun secara manusia ini sulit gitu, bahkan seperti tidak ada pengharapan sekalipun, aku ini mau tetap percaya sama Tuhan Yesus. Aku cuma pengen jadi anak manisnya Tuhan, yang selalu percaya sama Bapaknya. Walaupun aku bingung gitu saat itu, tetapi aku mau terus percaya sama Tuhan. Saat itu juga kondisi mama belum menjadi baik. Tetapi setelah 1 minggu mama drop, mama itu seperti berangsur-angsur pulih dengan sangat cepat sekali. Aku ingat banget saat itu mama bilang, kalau mama mau beres rumah, aku kaget gitu. Dengar gitu ya aku seneng banget. Kayak wow gitu ya. Dan aku semakin percaya kalau mama pasti sembuh saat itu. Singkat cerita lagi, persis di hari ke-15 mama isolasi, adalah jadwal mama PCR yang kedua. Aku berpikir bahwa kalau misalnya isolasi ke hari 15, paling CT naik 25-30 gitu ya. Dari teman-temanku infonya seperti itu. Tetapi saat aku dapat hasilnya mama, aku nangis sama Tuhan. Aku nggak tahu lagi mau doa apa.
cuma takjub sama perbuatan tangan Tuhan. Hasil CT mamaku itu ada di angka 37,8. Dan bahkan menurut dokter online yang saat itu kasih resep, bilang kalau mamaku itu udah sembuh dari COVID, dan hanya minta untuk mama untuk istirahat kembali gitu. Saat itu malamnya aku nangis sama Tuhan. Aku berdoa, aku minta ampun Tuhan, bahwa aku percaya tapi aku ketakutan. Bahkan aku overthinking tentang apa yang aku harus buat untuk mama gitu. Padahal aku harus sadar bahwa hidup mama pun punya Tuhan Yesus, bukan punya aku. Aku nggak cuma disuruh percaya saat itu, tetapi aku diminta Tuhan untuk melekat lagi, lebih lagi sama Tuhan Yesus. Aku disuruh percaya habis sama Tuhan. Nggak ada pilihan, nggak ada excuse, nggak ada tapi. Tetapi rasanya di situ aku benar-benar disuruh percaya sama Tuhan Yesus. Dan di saat aku percaya dan melekat sama Tuhan, seperti yang Tuhan janjikan bahwa aku akan melihat keselamatan yang ajaib yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat